Materi pertama yaitu efek perubahan pendapatan dan harga. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan efek perubahan pendapatan. Apa sih yang terjadi? Nah, ketika pendapatan ini naik, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang. Dampaknya itu apa? Untuk barang normal, permintaan ini meningkat karena konsumen membeli lebih banyak. Sedangkan barang inferior, permintaan ini menurun karena konsumen cenderung menghindari barang ini saat mampu membeli barang yang lebih berkualitas. Yang kedua, yaitu efek perubahan harga. Nah, efek perubahan harga ini terbagi menjadi dua, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan dilihat dari segi harga. Nah, yang pertama yaitu efek substitusi. Jika harga suatu barang ini naik, maka konsumen ini akan mencari alternatif yang lebih murah. Contohnya seperti jika harga kopi naik, maka konsumen bisa memilih untuk meminum teh. Sedangkan untuk efek pendapatan, kenaikan harga ini membuat daya beli turun sehingga konsumen ini tidak mampu membeli sebanyak sebelumnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan kedua efek. Kan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kedua efek tersebut, maka intinya yaitu kedua efek ini bekerja sama dalam menentukan bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian ini membantu kita untuk menganalisis perubahan kurva permintaan dalam pasar dan memahami perilaku konsumen dalam berbagai kondisi ekonomi. Jadi, kesimpulannya, perubahan pendapatan atau harga barang dapat mempengaruhi titik keseimbangan yang menciptakan kepuasan maksimum bagi konsumen. Keseimbangan ini menggambarkan kombinasi barang yang dibeli dengan pendapatan yang dimiliki konsumen serta harga barang tersebut. Jadi, perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu garis pendapatan konsumsi dan garis harga konsumsi. Garis pendapatan konsumsi. Garis pendapatan konsumsi merupakan alat yang menggambarkan bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi posisi anggaran pengeluaran konsumen. Ketika pendapatan meningkat, garis anggaran bergeser ke atas atau ke kanan, mencerminkan peningkatan daya beli dan kemampuan konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau membeli barang yang lebih berkualitas. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, garis tersebut bergeser ke bawah atau ke kiri yang mengakibatkan berkurangnya jumlah barang yang dapat dibeli. Setiap garis anggaran baru akan bersinggungan dengan kurva kepuasan pada titik keseimbangan baru, yang menunjukkan tingkat kepuasan untuk kombinasi barang tertentu. Dengan demikian, perubahan pendapatan tidak hanya mempengaruhi posisi anggaran, tetapi juga keputusan konsumsi dan tingkat kepuasan yang dapat dicapai oleh konsumen. Selanjutnya yaitu kurva garis pendapatan konsumen yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai garis kurva pendapatan konsumsi. Pada tahap ini, konsumen memiliki pendapatan tertentu yaitu garis Y, dan garis anggaran pengeluaran digambarkan oleh garis A. Garis ini menunjukkan bahwa batas anggaran konsumen untuk membeli barang, misalnya pakaian. Titik E ini adalah di mana konsumen mencapai keseimbangan konsumsi, yaitu saat mereka memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia. Titik E ini berada di kurva kepuasan yang menggambarkan maksimuman kepuasan dengan kombinasi barang tertentu. Jika pendapatan konsumen meningkat dari Y menjadi Y1, maka konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Akibatnya, garis anggaran pengeluaran bergeser ke atas, digambarkan dengan garis B. Garis B ini menunjukkan anggaran pengeluaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan konsumen membeli lebih banyak barang atau memilih barang yang lebih bervariasi. Titik keseimbangan baru berada pada titik E1, yang dimana memungkinkan konsumen membeli lebih banyak barang atau memilih barang yang lebih bervariasi. Titik keseimbangan baru berada pada titik E1, yang berarti dengan pendapatan yang lebih tinggi, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan memilih kombinasi barang yang baru. Ketika pendapatan konsumen meningkat lagi, misalnya dari Y1 ke Y2, maka garis anggaran pengeluaran akan bergeser lebih jauh lagi ke atas, yang dimana memungkinkan konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam konsumen barang. Titik keseimbangan berpindah ke titik E2. Ini dia pada titik E2, yaitu yang titik paling atas, dan dimana menunjukkan kalau dengan pendapatan yang lebih tinggi, konsumen bisa memilih kombinasi barang yang lebih banyak, dan hasilnya mereka mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik E1 sebelumnya.
Garis pendapatan konsumsi adalah garis yang menghubungkan titik keseimbangan pada setiap level pendapatan yang berbeda. Garis ini menunjukkan bagaimana titik keseimbangan bergerak seiring dengan perubahan pendapatan. Setiap pergeseran garis anggaran ke atas, ketika pendapatan meningkat, akan menghasilkan titik keseimbangan yang lebih tinggi pada kurva kepuasan, yang menggambarkan pemaksimuman kepuasan konsumen lebih kombinasi barang yang lebih banyak. Dengan kata lain, garis pendapatan konsumsi mencerminkan hubungan antara pendapatan dengan kepuasan konsumsi, serta bagaimana konsumen beradaptasi dengan perubahan pendapatan mereka. Jadi mana garis yang menghubungkan titik-titik keseimbangan seperti E1, E1 dan E2 dan seterusnya disebut sebagai garis pendapatan konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis harga konsumsi. Jadi perubahan barang akan berdampak langsung pada kemiringan atau kecondongan garis anggaran pengeluaran. Jadi ketika suatu barang mengalami penurunan, daya beli konsumen terhadap barang tersebut meningkat, sehingga mereka cenderung membeli lebih banyak. Namun sebaliknya, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mengurangi jumlah pembelian barang tersebut agar tetap sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Pergeseran ini mencerminkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi pilihan konsumsi individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini saya akan menjelaskan gambar atau kurva dari garis harga konsumsi yang merupakan konsep penting dalam teori perilaku konsumen di mikroekonomi. Grafik atau kurva ini menunjukkan hubungan antara dua barang, yaitu makanan yang merupakan sumbu vertikal dan juga pakaian di sumbu horizontal. Setiap konsumen memiliki anggaran yang terbatas dan harus memilih kombinasi barang yang dapat memberikan kepuasan maksimal. Garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan garis anggaran. Nah, garis ini menunjukkan batas kemampuan konsumen dalam membeli kedua barang tersebut. Adapun juga pada perubahan harga dan perilaku konsumen, jadi ketika harga pakaian turun, garis anggaran akan berputar keluar, menunjukkan bahwa konsumen sekarang mampu membeli lebih banyak pakaian dengan jumlah yang sama. Pada saat ini, konsumen akan berpindah kombinasi konsumsi yang baru, ditandai dengan titik keseimbangan seperti E1, E2, dan E3. Titik-titik ini mewakili pilihan terbaik konsumen di setiap kondisi harga yang ada. Selanjutnya, kurva melengkung yang ditandai pada U1, U2, dan U3 menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva melengkung ini menunjukkan kurva kepuasan sama atau indifference curve. Jadi semakin jauh kurva dari titik asal, semakin tinggi juga tingkat kepuasannya. Jadi saat harga pakaian turun dan konsumen beralih dari E1 ke E3, mereka mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian garis harga konsumsi, yaitu ini garis yang menghubungkan titik keseimbangan tersebut disebut garis harga konsumsi. Garis ini menunjukkan bagaimana pola konsumsi berubah saat harga pakaian turun, sementara barang lain tetap stabil. Jadi, kurva ini menjelaskan bahwa ketika harga suatu barang turun, konsumen cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran pada barang tersebut untuk mencapai kepuasan maksimal.